Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam pengajian rutin Kitab Risalatus Shiyam, panduan berpuasa. Pada hari ini kita sampai pada bab Nuzulul Quran atau bab diturunkannya kitab suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam permulaan pembahasan bab nuzulul Quran ini ditulis sebuah ayat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 184, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia untuk memberikan penjelasan-penjelasan dan juga untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil, ya. Jadi berdasarkan ayat tersebut ini diketahui bahwa turunnya Al-Quran ini adalah di bulan Ramadan. Nah, adapun mengenai tanggalnya, di sini dijelaskan bahwa turunnya kitab suci Al-Quran ini ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, menurut Imam Ibnu Ishaq, ya, di sini dijelaskan bahwa turunnya Al-Quran pertama kali adalah tanggal 17 Ramadan. Hal ini didasarkan pada keterangan yaitu dari surat Al-Anfal ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Yang artinya, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya adalah Muhammad, ya, di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Jadi di dalam surat Al-Anfal ayat 41 ini disebutkan sebagai hari Furqan. Apa itu hari Furqan? Maksud dari hari Furqan adalah hari bertemunya dua pasukan, yaitu pasukan kaum muslimin dan pasukan kaum musyrikin, yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Adapun keterangan lebih lanjut di dalam kitab ini dituliskan, yaitu menurut Imam At-Tabari yang menjelaskan bahwa keterangan ini dirunut dari keterangan yang diperoleh dari Sayyidina Hasan bin Ali yang menjelaskan bahwa Furqan ini adalah turunnya Al-Quran persisnya ketika terjadinya perang Badar. Jadi yang dimaksud bertemunya dua pasukan antara kaum muslimin dan musyrikin tadi adalah di dalam perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Adapun permulaan ayat yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW ialah ketika beliau berada di Gua Hira, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah engkau Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah engkau Muhammad dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Alamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dari 5 ayat di dalam surat Al-Alaq tadi ada makna-makna yang harus kita pahami. Jadi di dalam ini dijelaskan yang pertama bahwa manusia ini hendaknya senantiasa ingat kepada Allah. Ini yang kemudian disebut dengan didikan batin, ya, begitu dalam kitab ini dijelaskan. Yang kedua, manusia hendaknya selalu ingat kepada asal usulnya. Jadi ingat kepada asal usul ini nanti bisa menjadi pendidikan bagi halusnya budi pekerti. Dengan mengingat asal kejadian ini, kita bisa menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih tawadhu, yang tidak sombong. Setiap hari kita ini bersujud, ya, menempelkan jidat kita ke tanah, itu sebagai simbol bahwa sesungguhnya kita ini tidak memiliki hal yang patut untuk disombongkan di hadapan Allah. Setiap kita sholat, kita bersujud, ini berarti bukti kepasrahan diri kita kepada Allah. Sehingga apapun kita menyadari bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah dan tidak ada yang patut kita sombongkan. Makna yang selanjutnya atau yang ketiga adalah bahwa manusia itu harus bisa menulis dan membaca. Sesungguhnya cukup mengherankan bahwa perintah pertama kali dari Allah kepada Nabi Muhammad dalam wahyunya itu adalah kata Iqra. Kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan bacalah, ya. Nah, bagaimana tidak mengherankan? Nabi Muhammad ini adalah seorang yang tidak pandai membaca dan menulis. Kalau istilahnya itu ummi, ya. Jadi Nabi Muhammad ini memang tidak pandai baca dan tulis. Namun keheranan itu kemudian akan terjawab ketika kita memahami bahwa arti dari membaca itu tidak sekedar membaca huruf, ya, tetapi membaca dalam arti yang lebih luas lagi. Ya, mencari ilmu tentu kita awali dengan membaca. Kita berada di dalam lingkungan sosial kita, ini juga jangan terlepas dari membaca. Kata Iqra ini sesungguhnya juga cukup menakjubkan. Di dalam sebuah penjelasan yang diberikan oleh Habib Quraisy Shihab dijelaskan bahwa kata Iqra ini berasal dari huruf qaf, ra, dan hamzah. Nah, ternyata kata ini, ya, dari huruf-huruf tersebut itu kalau dibolak-balik itu akan tetap menghasilkan makna, ya. Jadi dia walaupun dibolak-balik hurufnya itu akan tetap bermakna. Misal didahulukan huruf hamzah, ya, dengan qaf dan ra sehingga itu dibaca kata aqarra yang antara lain bermakna mengakui atau mantap atau tenang. Anda juga bisa mendahulukan hamzah lalu meletakkan huruf ra itu di tengah-tengah, ya, dan huruf qaf itu di paling belakang sehingga terbaca ariqo. Nah, kalau ini artinya adalah gelisah atau sulit tidur. Nah, kesemuanya tadi jika dipahami, ya, ini mengisyaratkan bahwa jika kita tidak membaca maka kita akan merasa gelisah, ya, kita akan merasa tidak tenang. Kalau kita tidak tenang maka
cara untuk memperoleh ketenangan itu adalah dengan membaca. Nah, demikianlah membaca itu juga kita lakukan supaya kita menjadi tahu, ya. Seseorang itu tahu supaya dia tidak gelisah. Dan bila dia tidak gelisah, maka dia bisa menjadi tenang. Kata Iqra ini tidak hanya digunakan untuk membaca huruf, tetapi objeknya itu bisa diperluas, ya. Objeknya bisa apapun itu. Nah, kita itu sesungguhnya dituntut oleh kata pertama dalam wahyu itu untuk membaca apa saja yang tertulis atau yang terhampar, baik yang buruk maupun yang baik, selama motivasinya itu adalah bismi rabbika, jadi atas nama Tuhanmu, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan engkau, ya. Nah, makanya ada seorang arif yang pernah berkata, aku berusaha tahu yang buruk bukan untuk melakukannya, tetapi untuk menghindarinya. Siapa yang tak mengenal keburukan, maka dia bisa terjerumus ke dalamnya. Nah, jadi itu tadi pentingnya Iqra atau membaca, yang objeknya kita perluas, tidak hanya membaca tulisan saja, tetapi juga membaca kehidupan ini agar kita tahu dan kita bisa menjadi tenang. Dengan membaca pula, seorang manusia ini bisa memberikan kemaslahatan yang sebesar-besarnya, ya. Jadi karena Allah juga mengamanatkan manusia untuk menjadi khalifah fil ard atau pemimpin di bumi ini, maka bekal yang utama itu adalah pengetahuan. Salah satu pengetahuan itu caranya adalah dimulai dengan membaca. Yang berikutnya tadi dijelaskan bahwa makna ketiga dari surat ini adalah seseorang itu harus membaca dan menulis. Nah, jadi menulis ini juga tidak kalah pentingnya dengan membaca, ya. Allah menegaskan di dalam ayat keempat di dalam surat Al-Alaq ini bahwa dia telah mengajar menulis kepada manusia dengan menggunakan kolam, ya. Kolam itu bisa dimaknai sebagai alat tulis yang pertama kali dikenal dalam dunia pendidikan, ya. Jadi menulis ini merupakan hal yang sangat penting sekali. Dengan menulis, seseorang bisa mengabadikan buah pikirannya. Dengan menulis, buah pikiran seseorang ini bisa disebarkan seluas-luasnya. Jadi tradisi menulis ini adalah hal yang sangat penting, bahkan telah dijelaskan oleh Allah di dalam wahyunya yang pertama. Nah, kalau dalam dunia pesantren, tradisi menulis ini sebenarnya sangat lekat, ya. Bagaimana ilmu yang diturunkan itu selalu dituliskan. Kita mengenal literatur kitab kuning, ya. Semuanya itu ditulis oleh para ulama. Nah, jadi bagi para santri khususnya jangan menjadi asing dengan dunia tulis menulis. Karena menulis ini sangat penting, bagaimana pemikiran kita bisa tersampaikan kepada orang lain, bagaimana ilmu itu bisa ditularkan kepada masyarakat yang lebih luas jika tidak ditulis. Makna yang selanjutnya dijelaskan di sini bahwa manusia ini hendaknya mementingkan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Ya, memang pendidikan yang baik itu sangat penting, karena dengan pendidikan yang baik itu bisa membentuk pribadi yang berkarakter dan juga positif. Saya sangat menyukai ungkapan dari Tan Malaka yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, untuk memperkukuh kemauan, dan juga untuk memperhalus perasaan. Jadi pendidikan itu sesungguhnya tidak hanya bertujuan untuk mengasah intelektualitas manusia saja, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana
perasaan manusia itu diasah, ya. Semakin peka, semakin sensitif dengan keadaan sekitar, semakin memiliki kepedulian terhadap sesama, ya. Jadi itu tujuan pendidikan. Dan ini juga selaras dengan filosofi padi, ya. Misalkan semakin berisi, maka seseorang itu akan semakin menunduk, akan semakin tawadhu. Semakin dia memiliki pengetahuan yang banyak, semakin dia tahu bahwa masih banyak hal yang dia harus pelajari, masih banyak hal yang sesungguhnya dia tidak tahu. Yang itu membuatnya tidak merasa sombong, ya, karena justru dia menyadari ada banyak hal yang harus terus dipelajari. Maka semakin orang berpendidikan, maka harusnya dia bisa semakin menjadi penyejuk bagi orang-orang di sekitarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya di dalam kitab ini dijelaskan bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan. Ayat Al-Quran ini tidak diturunkan secara sekaligus, ya. Kalau dalam istilah kitab ini disebut sak gelondong, tidak, melainkan ayat ini diturunkan sedikit demi sedikit menurut kebutuhan Rasul pada saat itu. Nah, ini dijelaskan di dalam salah satu ayat, ya, yaitu di dalam surat Al-Isra ayat 106. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktsi wa nazzalnahu tanzila. Yang artinya, Al-Qur'an tidak kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Jadi memang di dalam ayat ini dijelaskan Al-Quran tidak diturunkan sekaligus 30 juz, ya, tetapi sedikit demi sedikit. Nah, di balik turunnya Al-Quran yang secara berangsur-angsur ini, sesungguhnya ini memiliki hikmah. Hikmahnya ada banyak. Nah, adapun beberapa di antara hikmah itu adalah, yang pertama, agar Al-Quran ini lebih mudah dihafal dan difahami, ya. Kalau kita baca sejarah, Al-Quran ini turun di tengah umat yang ummi, ya. Yang ummi tadi itu tidak pandai membaca dan menulis. Mereka ini mengandalkan ingatan, ya. Jadi hafalan dan daya ingat itu yang mereka andalkan. Mereka belum punya pengetahuan tentang tata cara membaca, menulis, apalagi membukukan. Nah, yang memungkinkan untuk mereka lakukan itu adalah dengan cara menghafal. Nah, oleh karena itu maka sudah tepat ketika Al-Quran ini diturunkan secara bertahap, karena memang mereka mengandalkan ingatan. Yang berikutnya, hikmah selanjutnya adalah turunnya Al-Quran secara bertahap ini sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Jadi pentahapan di dalam pelaksanaan syariat Islam atau hukum Allah itu bisa disesuaikan, ya. Manusia pada saat itu ini tidak mudah untuk mengikuti atau untuk menundukkan diri pada satu aturan tertentu, ya. Jadi penetapan syariat yang secara bertahap ini menjadikannya lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat, di mana kondisi masyarakat pada saat itu adalah orang-orang yang sebagaimana telah saya sampaikan tadi, yaitu ummi, ya, tidak pandai membaca dan menulis. Dan apalagi kalau kita membaca sejarah, dulu zaman Islam belum diturunkan, itu masyarakat Arab itu dikenal sebagai masyarakat yang jahiliyah, ya, atau yang bodoh.
Nah, sesungguhnya kebodohan mereka itu bukan dalam artian mereka tidak punya akal ya, semata-mata seperti tadi contohnya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Itu tidak semata-mata itu. Mereka juga punya kecerdasan ya. Mereka pandai dalam berdagang. Salah satu contohnya itu suku Quraisy. Suku Quraisy itu adalah suku yang cukup canggih dalam berdagang ya. Itu menunjukkan mereka juga punya kelebihan. Tetapi jahiliyah dalam hal ini maksudnya adalah lebih mengarah pada tindakan-tindakan yang tidak dilandasi oleh moral. Ya, dulu zaman pra-Islam itu kalau kita baca ya, berkaitan dengan perempuan misalkan. Perempuan itu kan dianggap bukan manusia. Ketika lahir bayi perempuan, maka diriwayatkan ya, itu biasanya ayah dari bayi itu mukanya akan menjadi merah padam karena marah. Dan kemudian bayi-bayi itu dikuburkan hidup-hidup. Kalau bayi-bayi itu tidak dikuburkan, ya, kemudian tumbuh besar, maka selama hidupnya dia dilihat sebagai objek, bukan sebagai subjek. Nah, oleh karenanya jangan heran kalau dulu perempuan itu jangankan mendapatkan bagian waris, perempuan justru menjadi bagian dari barang yang diwariskan. Nah, jadi itu maksud jahiliyahnya itu seperti itu. Nah, ketika Islam turun, dia membawa risalah, membawa nilai-nilai baru, ajaran tentang kebaikan, tentang akhlak. Itu tidak bisa secara sekaligus diturunkan, mengubah secara drastis kondisi masyarakat. Nah, oleh karenanya Al-Quran ini diturunkan secara bertahap, secara berangsur-angsur, agar masyarakat di sana bisa menerima ya ajaran-ajaran baru yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW. Al-Quran pada mulanya ini meletakkan dasar-dasar keimanan kepada Allah ya. Kemudian malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan kepada hari kiamat. Untuk itu Al-Quran menegakkan dengan bukti-bukti dan alasan sehingga kepercayaan mereka terhadap berhala yang dulunya mereka sembah itu berkurang ya. Jadi mereka ini sedikit demi sedikit memahami akidah Islam dan meninggalkan kebiasaan mereka yang lampau, yaitu menyembah berhala. Nah, setelah menjelaskan tentang dasar-dasar Islam, dasar-dasar keimanan, kemudian dalam Al-Quran juga mengajarkan tentang akhlak yang mulia, yang menjelaskan kaidah-kaidah mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, atau istilah lainnya mana yang halal dan mana yang haram ya. Nah, dari situ maka pemahaman yang berusaha diberikan oleh Rasul adalah bagaimana mengurangi, mengikis penyakit-penyakit sosial yang dulunya dilakukan ya. Jadi akhlak-akhlak yang tidak baik. Ya, contoh perintah untuk senantiasa berbagi kepada sesama, untuk tidak memakan yang bukan haknya. Misalkan perintah untuk tidak memakan harta anak yatim ya. Karena pada saat itu memang banyak sekali terjadi hal-hal seperti itu. Nah, hal-hal tersebut ini memiliki dalilnya di dalam Al-Quran dan ini diturunkan secara bertahap ya, atau secara sedikit demi sedikit agar lebih mudah dimengerti dan juga lebih mudah diamalkan atau dipraktekkan. Nah, pembahasan yang terakhir di bab ini adalah mengenai ayat terakhir yang diturunkan ya, yaitu surat Al-Maidah ayat 3
yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya. Jadi itu adalah ayat terakhir yang diturunkan di mana Allah telah menyempurnakan bagimu sekalian agamamu dan Allah meridhoi Islam sebagai agamamu, sebagai tuntunanmu yang harus dipegang sampai nanti di hari kiamat, ya. Adapun lama atau masa waktu diturunkannya Al-Qur'an dijelaskan di dalam kitab ini, yaitu selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, atau ada juga yang menyebutnya selama 23 tahun. Demikian tadi pembahasan kita tentang nuzulul Quran atau diturunkannya kitab suci Al-Quran. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita menjadi manusia sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu bersyukur, dan tetap di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.